Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, program daurah baca kitab, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertemuan yang kelima. Kita akan membahas mengenai al-ahruf wal adawat, bagian yang pertama, yaitu huruf mabani dan huruf ma'ani. Bahwasannya secara umum huruf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah huruf mabani, dan huruf mabani ini dibagi menjadi dua, yaitu huruf shahih dan juga huruf illah. Dan pembagian yang kedua adalah huruf ma'ani. Kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari huruf mabani. Harfun mabaniyun au hijaiyun wa ma yatarakkabu minhul kalimah. Yang dimaksud dengan huruf mabani atau disebut juga dengan huruf hijaiyah adalah meliputi semua huruf yang menyusun suatu kata. Dan bahwasannya huruf mabani ini atau yang dikenal juga dengan huruf hijaiyah dibagi menjadi dua, yaitu huruf shahih. Huruf shahih ini mencakup seluruh huruf hijaiyah kecuali yang masuk ke dalam pembagian huruf illah. Dan huruf illah adalah 3 huruf, yaitu huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Yang mana disebut dengan huruf illah, yang artinya adalah huruf penyakit. Kemudian yang kedua adalah harfun ma'aniyun atau huruf ma'ani. Huwa ma la yuf'amu ma'naha illa ma'a ghairiha. Jadi maksud dengan huruf ma'ani adalah huruf yang tidak dipahami maknanya kecuali setelah bergabung dengan kata lainnya. Kita ambil contoh, misalkan min, ila, an, ala, khatta. Maka dari itu ayolah ikhwah, secara pemahaman mudahnya bahwasannya huruf mabani ini huruf yang sifatnya masih umum. Dan mencakup di dalamnya adalah huruf illah. Karena dikatakan bahwasannya huruf mabani ini adalah huruf yang masih umum, maka boleh kita katakan dengan huruf hijaiyah. Adapun huruf ma'ani, sebagaimana namanya ma'an, maka huruf yang sudah memiliki arti. Sehingga pada pertemuan yang kedua terdahulu, ketika kita membahas mengenai pengertian huruf, maka yang dimaksud dengan pengertian huruf di situ masuk di dalamnya adalah huruf ma'ani. Demikian ayolah ikhwah, para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, kita cukupkan sekian pertemuan yang kelima ini, dan insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan pada pertemuan yang keenam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, program daurah baca kitab yang semoga dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertemuan yang keempat, yaitu al-mufradat, bagian yang kedua. Kita akan melanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu al-harfu atau kata sambung. Kita bacakan contoh-contoh yang terdapat di kitab. Bi, yang bermakna dengan. Min, yang bermakna dari. Ila,
yang bermakna ke atau kepada, an yang bermakna dari, ala yang bermakna di atas, fi yang bermakna di atau di dalam, rubba yang bermakna sedikit, li yang bermakna milik, wa yang bermakna dan, ka yang bermakna seperti, hatta yang bermakna sampai, dan contoh-contoh yang lainnya yang bisa antum lihat dan hafalkan sendiri dari kitab. Kemudian bagian yang keempat adalah al-mustalahat atau istilah-istilah penting atau terminologi-terminologi penting. Istilah-istilah ini perlu kita hafalkan dan perlu kita ketahui maknanya, karena dalam pembelajaran ini nantinya antum akan banyak menjumpai kata-kata tersebut. Sebagai contoh, al-harfu yang bermakna huruf, al-kalimatu yang bermakna kata, al-jumlatu yang bermakna kalimat, al-ismu yang bermakna kata benda, al-fi'lu yang bermakna kata kerja, al-mufradu yang bermakna tunggal, al-musanna yang bermakna dua, al-jam'u yang bermakna jamak, at-tasrifu yang bermakna perubahan, al-fa'ilu yang bermakna pelaku, naibul fa'ili yang bermakna pengganti pelaku, al-mubtada'u yang bermakna diterangkan, al-khobaru yang bermakna menerangkan, al-maf'ulu yang bermakna objek. Kemudian pada bagian yang kelima, ad-domair atau kata ganti. Antum perhatikan pada tabel yang terdapat di kitab. Huwa dia satu orang laki-laki, huma dia dua orang laki-laki, hum mereka banyak orang laki-laki. Kemudian pada baris yang kedua, hiya dia satu orang perempuan, huma dia dua orang perempuan, hunna mereka banyak orang perempuan. Kemudian pada baris yang ketiga, anta kamu satu orang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kalian banyak orang laki-laki. Kemudian pada baris yang keempat, anti kamu satu orang perempuan, antuma kamu dua orang perempuan, antunna kalian dua orang, kalian banyak orang perempuan, ana yang bermakna saya, dan nahnu yang bermakna kita. Antum perhatikan penggunaan huma, bahwasannya huma ini yang maknanya dia dua orang, ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian kata antuma yang bermakna kamu dua orang, ini juga bisa digunakan untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Kemudian pada kolom yang paling kiri, antum bisa perhatikan lil ghaib dan lil ghaibah, itu artinya orang yang ketiga. Kemudian lil mukhattab dan lil mukhattabah, ini artinya orang yang kedua. Dan al mutakallim ini artinya adalah orang yang pertama. Demikian pertemuan yang keempat ini kita cukupkan, dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang kelima. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, program baca kitab yang semoga dimuliakan oleh Allah, semoga dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas mengenai al-mufrodat, kosakata bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari isim dan juga fiil. Sebelumnya, pada pertemuan yang kedua kita telah membahas mengenai pembagian kata menjadi 3 dan juga ciri-ciri dari setiap bagian. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan memperbanyak contoh-contoh tersebut. Kita bahas mulai dari al-ism. Di antara contoh al-ism adalah kata al-lailu yang bermakna malam. Kemudian kata an-naharu yang bermakna siang. Kemudian kata sobahun yang bermakna subuh atau pagi. Kemudian kata masaun yang bermakna sore. Kemudian kata sanatun yang bermakna tahun. Kemudian kata usbu'un yang bermakna minggu. Kemudian kata an-naba'u yang bermakna berita. Kemudian kata qalbun yang bermakna hati atau jantung. Kemudian kata yusrun yang bermakna kemudahan dan juga syahlun yang bermakna kemudahan. Kemudian antum bisa lihat sendiri di kitab, di situ ada banyak sekali contoh-contoh dari al-ism atau kata benda dan antum dapat menghafalnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu atau kata kerja. Kita akan sebutkan contoh-contoh dari al-fi'lu. Yang pertama, arafa yang bermakna mengenal. Ja'a yang bermakna datang. Ro'a yang bermakna melihat. Marra yang bermakna melewati. Doroba yang bermakna memukul. Haruma yang bermakna haram. Qara'a yang bermakna membaca. Dalla yang bermakna menunjukkan. Ja'ula yang bermakna bagus. Syarufa yang bermakna mulia. Jahada yang bermakna bersungguh-sungguh. Dan antum dapat melihat contoh-contoh yang lain yang terdapat di kitab. Demikian ayolah ikhwah, pertemuan yang ketiga dengan pembahasan al-mufrodat bagian yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan kita sambung dengan pertemuan yang keempat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, program daurah baca kitab yang semoga dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertemuan yang ketujuh, masih pada bab yang sama, yaitu al-ahruf wal adawat bagian yang ketiga, yaitu huruf atof. Pengertian atof adalah tabi. Tabi maknanya adalah lafaz yang mengikuti. Pengertian atof adalah tabi atau lafaz yang mengikuti, yang antara lafaz tersebut dengan matbu'nya, yaitu lafaz yang diikuti, dipisahkan salah satu dari huruf-huruf atof. Saya ulang, ada istilah tabi, ada istilah matbu. Tabi artinya yang mengikuti. Matbu
artinya adalah yang diikuti. Dan di antara tabi dan matbu ini selalu ada huruf ataf. Dan bahwasannya tabi dan matbu selalu mempunyai kesamaan baik dari sisi i'rab maupun dari sisi huruf terakhirnya. Kita ambil contoh muslimun au kafirun. Muslim atau kafir. Perhatikan kata muslim. Muslim merupakan matbu. Kafirun merupakan tabi. Jadi kata kafirun ini mengikuti kata muslimun dari sisi i'rab maupun harokatnya. Karena pada contoh tadi harokatnya itu sama, yaitu dhammah tanwin. Dan di tengah-tengahnya terdapat au. Dan au ini termasuk satu di antara contoh huruf ataf. Kita akan bawakan contoh-contoh huruf ataf dan juga contoh-contohnya di dalam kalimat. Yang pertama adalah wa yang bermakna dan. Contohnya adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Perhatikan kata Allahu dan rasulu. Di tengahnya ada wa. Allahu wa rasulu. Dan wa yang terletak di tengah ini merupakan huruf ataf. Harokat antara kata Allah dan kata Rasul itu sama, yaitu dhammah. Contoh yang kedua yang termasuk huruf ataf adalah fa. Kita bacakan contohnya. Dzakhalal mudarrisu fatalamidu. Perhatikan kata al-mudarrisu dan at-talamidu sama-sama berharokat dhammah, di mana kata al-mudarrisu adalah matbu dan at-talamidu merupakan tabi dan dipisahkan huruf ataf yaitu fa. Yang ketiga, au yang bermakna atau. Contohnya seperti yang tadi sudah dibawakan muslimun au kafirun. Yang keempat, summa yang bermakna kemudian. Contoh kalimatnya adalah masyaallahu summa syi'ta. Perhatikan kata summa yang terdapat pada kalimat tersebut merupakan huruf ataf. Kemudian contoh yang kelima adalah bal yang bermakna akan tetapi. Contoh kalimatnya adalah ra'aitu Zaidan bal Muhammadan. Perhatikan kata bal pada kalimat tersebut, dia termasuk huruf ataf yang menyebabkan antara tabi dan matbu'nya berharokat sama, yaitu fathah tanwin. Demikian ayol ikhwah para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah. Pertemuan yang ketujuh kita cukupkan dan insyaallah ta'ala kita sambung pertemuan ke-8. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, kita masuk pertemuan yang ke-6, masih mengenai pembahasan al-ahruf wal adawat, bagian yang kedua, yaitu huruf jar. Yang dimaksud dengan huruf jar, yallati tadkhulu alal ismi fatajurrul isma ba'daha. Yang dimaksud dengan huruf jar adalah setiap huruf yang ketika bersambung dengan isim maka akan menjerkan isim tersebut atau memajrurkan isim tersebut. Yang dimaksud dengan menjerkan isim atau memajrurkan isim adalah menyebabkan isim
pada akhir kata tersebut berharokat kasroh. Kita ambil contoh misalkan katabtu bil qalami, aku telah menulis dengan pena. Perhatikan kata bil qalami, kata kolam yang bermakna pena diakhiri dengan huruf kasroh karena mendapatkan tambahan huruf jar yaitu bi. Dan yang termasuk dengan huruf-huruf jar kita akan sebutkan beserta contohnya sebagai berikut. Yang pertama, yang termasuk dengan huruf jar adalah min yang bermakna dari. Kita ambil contoh firman Allah Subhanahu wa taala, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perhatikan kata al-masjid. Kata al-masjid diakhiri dengan huruf kasroh karena mendapatkan tambahan huruf jar yaitu min. Contoh yang kedua adalah huruf jar ila yang bermakna ke atau kepada. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ilallahi marji'ukum jami'a. Perhatikan kata Allah, lafdzul jalalah Allah diakhiri dengan huruf kasrah karena sebelumnya didahului huruf jar yaitu ila. Contoh yang ketiga adalah an yang bermakna dari. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Perhatikan kata millah. Kata millah juga diakhiri dengan huruf kasroh, juga diakhiri dengan huruf yang berharokat kasroh karena didahului dengan huruf jar yaitu an. Contoh yang lain adalah ala yang bermakna di atas. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Perhatikan kata arsh. Kata arsh huruf terakhir berharokat kasroh karena didahului huruf jar yaitu ala. Contoh yang lainnya adalah fi yang bermakna di atau di dalam. Perhatikan firman Allah, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Perhatikan kata ard. Kata al-ard diakhiri dengan harokat kasroh karena dia didahului dengan huruf jar yaitu fi. Contoh yang lain adalah rubba yang bermakna sedikit. Rubba yang bermakna banyak. Perhatikan contoh berikut. Rubba khamili fikhin ila man huwa afqahu minha. Perhatikan kata khamilin. Kata khamilin diakhiri dengan kasroh. Dan dia diakhiri dengan kasroh karena didahului huruf jar yaitu rubba. Contoh yang lain dari huruf jar adalah alba. Contohnya adalah katabtu bil qalam. Kata al-qalam diakhiri dengan harokat kasroh. Katabtu bil qalami diakhiri dengan harokat kasroh karena dia didahului huruf jar yaitu bi. Contoh yang lain adalah al-kaf yang bermakna seperti. Contohnya adalah antakal asad, kamu bagaikan seekor singa. Kata al-asad juga diakhiri dengan harokat kasroh karena didahului huruf jar yaitu ka. Kemudian contoh yang lain adalah al-lam yaitu huruf lam. Kita ambil contoh adalah firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib. Perhatikan kata lillah
kata lillah, lafdzul jalalah diakhiri dengan harokat kasroh karena dia didahului dengan lam, yaitu pada kata li. Lillah, lillahi diakhiri dengan harokat kasroh. Demikian ayol ikhwah, ini adalah di antara huruf-huruf jar dan juga contoh-contohnya. Kemudian saya tambahkan satu lagi yang termasuk huruf jar, yaitu huruf qasam. Huruf qasam dapat memajrurkan kata yang terletak setelahnya. Sebagai contoh misalkan wallahi. Kata wallahi yang bermakna demi Allah, lafdzul jalalah Allah diakhiri dengan harokat kasroh. Karena wawul qasam ini juga dapat memajrurkan kata yang terletak setelahnya. Demikian ayol ikhwah para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, pertemuan yang ke-6 kita cukupkan dan kita sambung pertemuan yang ke-7 insyaallah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, program baca kitab rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua. Pada bagian yang kedua, pada pembahasan pengertian al-kalimah dan macam-macamnya. Pertemuan kali ini kita akan masuk kepada al-fi'lu. Yang dimaksud dengan al-fi'lu wa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha muqtarinatun bi zaman. Bahwasannya yang dimaksud dengan fi'il adalah setiap kata yang mempunyai makna tersendiri dan dipengaruhi oleh waktu. Dalam bahasa Indonesia, fi'il sering disebut sebagai kata kerja. Dan dalam penggunaannya, perlu diperhatikan antara waktu lampau dan waktu sekarang atau yang akan datang. Kita ambil contoh misalkan, doroba yang bermakna memukul, dhahaba yang bermakna pergi, arsala yang bermakna mengirim, khalaqa yang bermakna menciptakan, qatala yang bermakna membunuh, syariba yang bermakna minum. Dan bahwasannya fi'il juga memiliki tanda-tanda sebagaimana isim juga memiliki tanda-tanda. Di antara tanda-tanda fi'il yang pertama yaitu qad, atau fi'il itu dapat diberi imbuhan qad. Kita ambil contoh misalkan firman Allah Ta'ala, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kita perhatikan kata tabayyana. Kata tabayyana ini merupakan fi'il karena mendapatkan tambahan qad di depannya. Ciri yang kedua dari ciri-ciri fi'il adalah asin, yaitu bisa mendapatkan tambahan sin di depan kalimat atau di depan kata tersebut. Kita ambil contoh misalkan, sataftarihu hadhil ummah sayadzakkaru may yakhsha. Perhatikan kata tafarraqu mendapatkan tambahan sa. Kemudian kata sayadzkuru mendapatkan tambahan sa di depan kata yadkuru tersebut. Kemudian ciri yang ketiga, saufa, atau bisa mendapatkan tambahan saufa di depan kata. Sebagai contoh, kalla saufa ta'lamun.
Perhatikan kata ta'lamun. Kata ta'lamun ini merupakan fi'il dan mendapatkan tambahan saufa. Ciri yang keempat adalah ta'ut ta'anis as-sakinah, yaitu adanya ta' sukun yang menandakan atau menunjukkan mu'annas. Mu'annas merupakan penunjuk jenis perempuan. Contoh misalkan qalat Aisyatu. Perhatikan kata qalat. Pada akhir kata merupakan huruf ta yang sukun dan itu merupakan penanda mu'annas atau jenis perempuan. Kemudian contoh yang lain, dahabat Maryamu. Perhatikan kata dahabat juga mendapatkan tambahan tak sukun di bagian akhirnya. Kemudian ciri yang kelima dari ciri-ciri fi'il ta'ul fa'il, yaitu mendapatkan tambahan tak yang menunjukkan fa'il atau pelaku perbuatan. Sebagai contoh misalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan kata khalaqtu. Kata khalaqtu di bagian akhirnya adalah tak yang menunjukkan fa'il atau pelaku perbuatan. Ini 5 tanda dari tanda fi'il. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga adalah al-harfu. Apa yang dimaksud dengan harf? Al-harfu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Yang dimaksud dengan harf atau kita sering mendengarnya huruf adalah setiap lafaz yang tidak bisa dipahami maknanya atau hanya bisa dipahami maknanya secara sempurna jika bersambung dengan kata lain. Huruf tidak mempunyai tanda-tanda khusus sebagaimana fi'il dan juga isim memiliki tanda-tanda khusus. Kita ambil contoh misalkan min yang bermakna dari, ila yang bermakna ke atau kepada, an yang bermakna dari, ala yang bermakna di atas, fi yang bermakna di atau di dalam, thumma yang bermakna kemudian, au yang bermakna atau. Sehingga ayyuhal ikhwah para santri pesantren virtual bahasa Arab Al-Madinah, harf ini secara bahasa yang mudah, bahwasannya harf ini tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa dipahami maknanya secara jelas ketika berdiri sendiri. Dan harf ini tidak memiliki ciri-ciri. Sehingga dengan mudahnya kita katakan setiap kata yang tidak memiliki ciri isim dan juga tidak memiliki ciri fi'il, maka dia dikategorikan dengan harf. Demikian ayat ikhwah para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah program baca kitab. Pertemuan kedua ini kita cukupkan dan insyaallah taala kita akan sambung dengan pertemuan yang ketiga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.